Rusia mempertahankan kemampuannya untuk menabur perselisihan di negara-negara demokratis melalui operasi rahasia, bahkan jika mesin perang Presiden Vladimir Putin gagal dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina. Putin baru-baru ini bersikeras bahwa perangnya di Ukraina berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil positif bagi negaranya. Kami tidak kehilangan apapun dan tidak akan kehilangan apapun, kata Presiden Rusia di Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada tanggal 7 September. Itu mungkin terdengar seperti keberanian seorang diktator menghadapi kemungkinan kekalahan yang suram di Ukraina. Tapi ada satu fakta yang membuat komentarnya lebih dari sekadar kesombongan kosong. Pemerintahan Putin memiliki sejarah melenyapkan musuh politiknya dengan operasi rahasia seperti meracuni sesuatu yang disangkal oleh pemerintah Rusia. Kremlin menggunakan bentuk racun lain, termasuk disinformasi dan dana gelap, untuk melemahkan negara-negara yang diyakini mengancam kepentingannya. Salah satu negara yang paling menderita akibat efek korosif dari taktik beracun Moskow adalah Georgia, tetangga dan bekas Republik Soviet di ujung timur Laut Hitam. Pada tahun 2008, Rusia menginvasi Georgia. Setelah perang singkat, sejak itu secara efektif menguasai dua kantong etnis di negara yang mencakup 1/5 dari daratannya, Abkhazia dan Osetia Selatan. Dari sebuah bukit di sisi perbatasan Georgia dengan Osetia Selatan, pasukan Rusia terlihat. Seorang pejabat senior di Dinas Keamanan Negara mengatakan tembakan sering terdengar di daerah itu sekitar tengah malam. Risiko dimulainya kembali perang penembakan membuat ketegangan tetap tinggi di daerah itu, tambah pejabat itu. Sekitar 50.000 orang tinggal di Osetia Selatan, yang secara sepihak diakui Rusia sebagai negara merdeka, meskipun hanya sedikit yang melakukannya. Moskow telah mengeluarkan paspor untuk 80% penduduk. Tindakan ini tidak mengejutkan, membuat marah orang Georgia, yang memiliki rasa solidaritas yang kuat dengan Barat dan Ukraina. Lebih dari 2.000 sukarelawan Georgia memerangi Rusia di Ukraina. Dalam jajak pendapat nasional yang dilakukan pada bulan Februari dan Maret tahun 80% responden mengatakan mereka ingin Georgia bergabung dengan Uni Eropa. Pemerintah, bagaimanapun, telah mengadopsi kebijakan hati-hati menghindari permusuhan Moskow. Ia telah mengkritik agresi Rusia terhadap Ukraina tetapi belum mengadopsi sanksinya sendiri terhadap Moskow, yang dipimpin oleh AS dan Eropa. Ia juga enggan memberikan dukungan militer ke Ukraina, karena tidak melihat konflik itu sebagai miliknya. Ukraina, sementara itu, mengklaim Rusia menggunakan perusahaan dan bank Georgia untuk menghindari sanksi. Georgia membantah tuduhan itu, yang telah memperburuk hubungan antara kedua negara. Strategi pemerintah Georgia untuk berurusan dengan Rusia adalah topik utama pada konferensi internasional Tbilisi, yang diadakan pada 5–6 September di ibu kota negara itu. Pada konferensi tersebut, seorang anggota parlemen Georgia mengatakan kepada hadirin bahwa pemerintah secara efektif telah memihak Rusia sejak invasi dimulai. Anggota parlemen menegaskan bahwa pemerintah juga, pada dasarnya, telah terlibat dalam perang hibrida, termasuk kampanye untuk memanipulasi informasi untuk memenangkan dukungan publik atas kebijakannya terhadap Moskow. Mantan Presiden Mikhail Saakashvili, yang menjabat dari 2004 hingga 2013, mencari hubungan yang lebih kuat dengan Barat dan mengambil sikap anti-Rusia. Setelah pensiun, pemerintah mulai memperbaiki hubungan dengan Moskow. Salah satu alasan perubahan itu adalah intimidasi militer Rusia yang berhasil terhadap tetangganya yang lebih kecil. Setelah mencaplok wilayah Crimea Ukraina pada 2014, Moskow mulai memberi sinyal bahwa Georgia bisa menjadi yang berikutnya. Karena tidak ada kemungkinan Georgia bergabung dengan NATO di masa mendatang, Georgia tidak punya pilihan selain bergaul dengan Rusia pimpinan Putin dengan menghindari konfrontasi langsung, menurut seorang mantan pejabat senior pemerintah. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Pakar politik lokal berbicara tentang sosok bayangan yang menarik tali pemerintah di belakang layar. Pria yang dimaksud, seorang raja miliarder bernama Bidzina Ivanishvili, dikatakan memiliki aset senilai lebih dari 20% dari produk domestik bruto negara itu. Ivanishvili membangun kekayaannya yang luar biasa dengan memperluas bisnisnya di Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet.